Perkenalkan nama saya Ripal Irwandani dengan NPM 23.245. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait antropologi hukum. Nah, agenda materi pada hari ini, kali ini itu ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu definisi dan pengertian menurut para ahli. Kemudian yang kedua itu antropologi, manfaat antropologi. Yang ketiga itu perkembangan antropologi. Yang keempat itu cabang-cabang antropologi. Kemudian yang keenam kebudayaan dan kepribadian. Yang ketujuh itu religi dan unsur kebudayaan. Nah, untuk poin pertama saya akan menjelaskan terkait definisi dan menurut para ahli apa sih itu antropologi. Nah, antropologi secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun budayanya. Kata antropologi itu berasal dari kata Yunani, eh, artinya antropos atau manusia, dan juga logos artinya ilmu. Jadi secara harfiah bisa dijelaskan bahwasannya antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Sebagai sebuah disiplin ilmu, antropologi tidak hanya memandang manusia dari satu sudut saja, melainkan secara holistik menyangkup asal-usul, perkembangan, penyebaran, kebudayaan, serta perilaku sosialnya. Nah, inilah yang membedakan antropologi dengan ilmu-ilmu lainnya, juga yang mengkaji tentang manusia seperti sosiologi ataupun psikologi. Nah, menurut para ahli itu ada tiga ahli yang saya angkat yaitu E.A. Hobel. Beliau menyatakan bahwasannya antropologi itu adalah studi tentang manusia dan segala perilakunya yang mencakup cara hidup, bahasa, dan kepercayaannya. Kemudian menurut A. William A. Haviland, beliau mendefinisikan antropologi ini sebagai studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun regenerasi yang bermanfaat mengenai manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Ada juga menurut ahli yang berasal dari Indonesia yaitu Kunjadiningrat. eh, Beliau mendefinisikan bahwasannya antropologi ini sebagai ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Oke, next. Nah, adapun manfaat antropologi. Yang pertama itu memahami keberagaman. Nah, eh, hukum tidak lahir di ruang hampa. Setiap masyarakat memiliki nilai dan norma yang berbeda, dan antropologi membantu kita memahami keberagaman tersebut sebelum membuat atau menerapkan hukum. Kemudian yang kedua itu memahami hukum. Banyak masyarakat Indonesia yang masih hidup berdasarkan hukum adat. Nah, antropologi hukum ini membantu kita untuk memahami bagaimana sistem hukum tersebut bekerja dari dalam. Kemudian yang ketiga itu menganalisis konflik. Menganalisis konflik ini banyak sekali konflik yang berakar dari perbedaan budaya dapat diatasi dengan aparat hukum, memahami latar belakang antropologinya dulu. Kemudian next, nah adapun perkembangan antropologi dari fase awal abad 15 hingga sampai sekarang abad 20. Nah, era penjelajahan. Di fase pertama ini, bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan ke berbagai penjuru dunia dan menemukan berbagai kelompok manusia yang sangat berbeda dari diri mereka sendiri. Kemudian fase kedua itu eh, evolusi. Nah, perkembangan ilmu biologi khususnya teori evolusi Charles Darwin ini sangat mempengaruhi antropologi. Muncullah para tokoh seperti Lewis Henry Morgan yang mengembangkan teori evolusi budaya bahwasannya semua masyarakat berkembang melalui tahapan yang sama dari yang paling primitif hingga yang paling maju. Kemudian itu ada fase pertengahan. Nah, fase pertengahan ini muncul aliran disfungsionisme yang berpendapat bahwa kesamaan budaya di berbagai
tempat, bukan karena evolusi paralel, melainkan karena penyebaran kebudayaan dari suatu pusat ke tempat lainnya. Kemudian fase modern itu fase sekarang. Nah, antropologi semakin berkembang dengan munculnya berbagai disiplin baru seperti antropologi hukum, antropologi medis, ekonomi, dan sebagainya. Nah, menjadi ciri khas utama antropologi di mana peneliti tinggal bersama masyarakat yang diteliti dalam jangka waktu lama untuk memahami kehidupan mereka dari dalam. Kemudian next, antropologi, cabang-cabang antropologi. Antropologi ini dibagi menjadi dua, antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, antropologi fisik ini mempelajari manusia secara segi biologis atau evolusionennya. Sub bidang ini mengkaji evolusi secara fisik manusia, variasi biologis antar manusia, genetik, dan lainnya. Kemudian itu antropologi budaya. Antropologi budaya ini mempelajari manusia dari segi kebudayaan dan perilaku sosial. Nah, adapun cabang-cabangnya itu antara lain yang pertama itu prasejarah. Nah, mempelajari kehidupan manusia dari masa lampau melalui benda-benda peninggalan seperti artefak, struktur bangunan dan sisa-sisa organik lainnya. Kemudian yang poin kedua itu ada linguistik. Nah, linguistik ini mempelajari hubungan antara bahasa dan kebudayaan manusia. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan juga cermin atau cara pandang dan kebudayaan suatu masyarakat. Seperti itu. Kemudian etnologi. Nah, etnologi ini adalah cabang yang membandingkan berbagai kebudayaan manusia untuk menemukan pola-pola yang universal maupun perbedaan yang signifikan. Kemudian budaya dan kepribadian. Nah, cabang ini mengkaji tentang bagaimana kebudayaan itu membentuk kepribadian individu dan sebaliknya dalam psikologi hukum pemahaman ini penting untuk memahami motivasi perilaku kejahatan dan latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian next ada unsur-unsur kebudayaan. Pertama itu ada bahasa. Nah, sistem komunikasi dan lambang menjadi salah satu unsur kebudayaan. Kemudian teknologi, ada seperti peralatan dan juga produksi. Kemudian ekonomi, sistem mata pencaharian. Misalnya di daerah pegunungan, orang masyarakat itu banyak eh, mencari mata pencaharian dengan berkebun. Contohnya daerah-daerah pegunungan, kemudian di daerah yang banyak seperti pantai, kemudian perairan lah pada intinya mereka cenderung eh, mencari mata pencariannya itu dengan berlayar, mencari ikan ataupun berlaut. Kemudian organisasi sosial, sistem kemasyarakatan, kemudian pengetahuan ilmu dan sistem kepercayaan, kemudian kesenian, ekspresi estetika budaya, kemudian ada juga religi, sistem kepercayaan, dan upacara. Nah, kemudian ada individu, masyarakat, dan kebudayaan. Nah, individu, masyarakat, dan kebudayaan ini saling berkesinambungan antara individu, masyarakat, kemudian budaya. Nah, alur prosesnya itu antara lain itu individu lahir dan belajar budaya, kemudian membentuk kelompok dan norma, menciptakan dan mewariskan budaya, kemudian kebudayaan itu membentuk hukum. Oke, next. Nah, ada pun macam-macam religi dalam antropologi. Salah satunya itu ada 6 poin. Yang pertama itu animisme. Apa sih animisme ini? Animisme ini eh, percayaan bahwasannya benda di alam baik pun hidup maupun tidak hidup memiliki roh atau jiwa. Contohnya pohon besar, sungai, batu, gunung yang diyakini memiliki roh yang harus dihormati. Kemudian dinanisme. Nah, dinanisme ini adalah
kepercayaan yang dimana pada intinya kekuatan gaib ini disebut juga dengan sebagai namanya tergantungan masyarakat di kepercayaan gaib lah pokoknya pada intinya di mana dalam benda ataupun makhluk tertentu. Kemudian totemisme ini adalah pemujaan hewan atau tumbuhan sebagai leluhur kelompok. Jadi kepercayaan pada hubungan mistis antara sekelompok manusia dengan satu jenis binatang atau tanaman tertentu yang disebut totem. Atau untuk perlindungan lah kelompok tersebut atau bisa dibilang juga leluhur. Nah, ada juga eh, seperti- ada juga mon, monoteisme atau kepercayaan pada satu Tuhan menjadi dasar agama besar di dunia. Nah, mono monoteisme ini kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Esa atau merupakan keagamaan yang dianut oleh agama Islam, Kristen ataupun Yahudi. Kemudian itu ada politeisme atau penyembahan ke banyak dewa dengan peran dan kekuatannya masing-masing. Eh, Kemudian itu ada sekularisme atau bisa dibilang ideologi atau paham yang memisahkan urusan agama dengan politik. Jadi kesimpulannya itu ada 4 poin. Yang pertama ini adalah antropologi itu adalah ilmu yang memahami manusia secara menyeluruh, secara fisik, budaya, ataupun sosial. Kemudian yang kedua itu ada dua cabang utama antropologi, lain antropologi fisik eh, dan juga antropologi budaya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada 7 unsur kebudayaan yang menjadi pondasi analisis antropologi hukum. Nah, yang keempat itu adalah hubungan individu masyarakat, kemudian budaya untuk membentuk norma dan sistem hukum adat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.